Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dari kelas 1D NPM 25783136. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam komputer agar dapat diproses. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, angka, suara, gambar, gerakan, maupun sinyal. Contoh perangkat input dan fungsinya. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard itu untuk memasukkan teks, angka, dan perintah. Contohnya keyboard QWERTY, keyboard gaming, dan keyboard wireless. Itu yang kedua mouse. Mouse itu untuk menggerakkan pointer dan memilih menu atau objek di layar. Contohnya optical mouse, wireless mouse, atau gaming mouse. Dan lalu yang ketiga scanner, untuk memindai dokumen atau menggambar menjadi data digital. Contohnya flatbed scanner dan handheld scanner. Yang keempat itu ada mikrofon, yaitu untuk memasukkan suara ke komputer, atau contohnya mic USB dan mic headset dan condenser mic dan yang lainnya. Singkatnya itu perangkat input berfungsi mengirim data ke komputer. Contohnya antara keyboard, mouse, dan scanner dan lain-lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat output. Nah, perangkat output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menghasilkan pengeluaran dari proses yang dilakukan komputer. Keluaran tersebut bisa berupa teks, gambar, suara, video, atau bentuk fisik. Contoh dari perangkat outputnya yaitu monitor. Ya, fungsinya itu menampilkan gambar, teks, dan video. Contoh monitor LCD, LED, OLED, dan monitor komputer layar laptop. Yang kedua itu printer. Fungsinya itu menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan pada kertas. Contoh printer inkjet, laserjet, dan matrix. Yang ketiga itu speaker, yaitu fungsinya mengeluarkan suara dari komputer. Contohnya speaker PC, speaker Bluetooth, dan soundbar. Lalu yang keempat itu ada handphone atau headset, yaitu fungsinya itu untuk menghasilkan audio langsung ke telinga pengguna. Contohnya headset gaming, handphone, dan wireless. Yaitu yang kelima itu ada proyektor atau proyektor, yaitu fungsinya menampilkan gambar atau video ke layar atau dinding. Contoh proyektor LCD, DLP, proyektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proses dari perangkat lunak. Nah, apa itu proses? Perangkat lunak adalah processing device, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah, memproses, dan menjalankan instruksi dari data yang diterima melalui perangkat input. Hasil pemrosesan kemudian akan dikirimkan ke perangkat output. Contoh perangkat proses dan fungsinya yaitu CPU atau Central Processing Unit, disebut sebagai otak komputer, bertugas mengeksekusi instruksi dan mengolah data dan mengatur jalannya sistem. Contohnya Intel Core i5 atau i7. Lalu yang kedua itu ada GPU, yaitu Graphics Processing Unit, yaitu mengolah data visual atau grafik, digunakan untuk game, editing video, desain, dan AI. Lalu yang ketiga itu ada RAM atau Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara saat komputer sedang memproses data, mempercepat kinerja dalam menjalankan aplikasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat peripheral. Nah, perangkat peripheral adalah perangkat tambahan eksternal yang dihubungkan ke komputer untuk menambah fungsi, tetapi bukan bagian utama dari sistem komputer. Peripheral bisa berupa perangkat input, output, dan penyimpanan. Nah, yang di sini ada peripheral input, perangkat yang memasukkan data ke komputer. Contoh keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Dan yang terakhir ada barcode scanner. Lalu yang kedua itu ada peripheral output, yaitu perangkat untuk mengeluarkan hasil proses komputer. Contohnya monitor, printer, speaker, proyektor,
dan handphone. Lalu yang ketiga itu ada peripheral storage, yaitu perangkat penyimpanan tambahan. Nah, yang contohnya itu yang pertama ada flash disk, hard disk eksternal, SSD eksternal, memory card, dan CD atau DVD drive. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat storage. Perangkat storage apa itu perangkat storage? Perangkat storage adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, baik untuk sementara waktu maupun permanen. Lalu di sini saya akan menjelaskan primary storage atau penyimpanan utama, yaitu cepat, bersifat sementara. Lalu yang kedua itu secondary storage, penyimpanan sekunder, yaitu kapasitas besar, bersifat permanen. Yang pertama itu primary storage atau penyimpanan utama. Yang pertama itu ada RAM, yaitu fungsinya menyimpan data sementara selama komputer menyala. Yang kedua itu ROM, yaitu menyimpan instruksi dasar komputer atau firmware secara permanen. Lalu yang ketiga itu ada cache memory, yaitu memori cepat yang membantu CPU mempercepat pemrosesan data. Lalu yang kedua itu ada secondary storage, yaitu penyimpanan sekunder. Yang pertama itu ada HDD atau hard disk drive, yaitu penyimpanan besar dengan harga terjangkau. Lalu SSD solid state drive, lebih cepat dan tahan lama dibanding HDD. Yaitu ada flash disk, USB atau drive, penyimpanan portable mudah dibawa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu sistem operasi, yaitu adalah apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi itu atau operating system adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengelola seluruh aktivitas pada komputer atau perangkat digital. Atau yang bisa disebut lagi OS, menjadi penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan karena OS mengontrol semua perintah, mengatur jalannya aplikasi, dan memastikan perangkat bekerja secara bersamaan. Fungsi utama sistem operasi itu yaitu mengatur proses program atau menjalankan, menghentikan, dan mengatur giliran eksekusi aplikasi. Yang kedua itu mengelola memori RAM, yaitu memberi ruang pada setiap program agar dapat berjalan dengan cepat. Yang ketiga itu mengelola file dan folder, yaitu mengatur penyimpanan data, membuat file, menghapus, membaca, dan menulis. Lalu yang keempat itu ada mengatur perangkat keras, yaitu menghubungkan hardware seperti keyboard, mouse, printer, monitor dan software. Monitor dengan software. Lalu yang kelima itu menjaga keamanan sistem, yaitu mengatur password, izin akses, dan perlindungan data. Lalu yang keenam itu adalah memberikan antarmuka pengguna atau UI, yaitu tampilan berupa desktop, icon, menu, dan tombol yang kita lihat saat memakai komputer. Contoh sistem operasi dan penjelasannya yaitu yang pertama itu ada Windows. Nah, Windows itu dikembangkan oleh Microsoft. Paling banyak digunakan di komputer atau laptop, yaitu memiliki tampilan GUI atau Graphic User Interface yang mudah digunakan. Contohnya itu versi Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Yang kedua yaitu ada Mac OS, dikembangkan oleh Apple, digunakan pada perangkat MacBook dan Image. Memiliki tampilan elegan, stabil, dan aman dari virus. Contohnya itu versi Mac OS Monterey dan Mac OS Ventura. Lalu yang ketiga itu ada Linux, sistem operasi open source, gratis dan bisa dimodifikasi. Banyak digunakan untuk server, programmer, dan keamanan jaringan. Contohnya yaitu distro Ubuntu, Debian, Fedora, dan Kali Linux. Dan yang keempat itu ada Android.
Digunakan pada smartphone dan tablet. Dikembangkan oleh Google berbasis kernel Linux. Mendukung jutaan aplikasi dari Play Store. Contohnya yaitu versi Android 11, Android 12, dan Android 13. Dan yang ada lagi iOS, sistem operasi untuk iPhone dan iPad. Dikembangkan oleh Apple dengan keamanan tinggi dan performa stabil. Contoh versi yaitu iOS 15, iOS 16, dan iOS 17. Lalu ada Chrome OS, yaitu sistem operasi ringan dari Google, digunakan dari Chromebooks atau berbasis web dan aplikasi cloud. Jadi kesimpulannya itu sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur kerja komputer dan perangkat digital. Contohnya Windows, Mac OS itu, dan Linux, Android, iOS, dan lain-lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengenalan perangkat lunak pada aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah perangkat lunak atau software yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Jika sistem operasi adalah pengatur utama komputer, maka aplikasi adalah alat yang kita gunakan untuk bekerja, belajar, bermain, atau melakukan aktivitas lainnya. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi dan mempermudah pengguna dan menyelesaikan pekerjaan. Fungsi aplikasi. Yang pertama itu membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contoh, mengetik tugas, mengedit foto, menghitung data, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas. Contohnya itu aplikasi perkantoran atau Microsoft Office. Lalu yang ketiga itu ada sebagai media hiburan. Contohnya aplikasi game, musik, dan video. Lalu yang keempat itu ada memudahkan komunikasi. Contohnya WhatsApp, Gmail, atau Zoom. Lalu yang kelima adalah mendukung pekerjaan profesional. Contohnya aplikasi desain grafis, pemrograman, dan editing. Nah, di sini saya akan memberi contoh juga aplikasi perkantoran atau office application. Digunakan untuk pekerjaan administrasi, mengetik, presentasi, atau pengolahan data. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau Google Docs, Google Sheet. Lalu yang kedua itu ada aplikasi multimedia. Digunakan untuk editing foto, video, musik, dan animasi. Contohnya Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere Pro, dan CapCut. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi komunikasi, yaitu memudahkan pengguna berkomunikasi jarak jauh. Contohnya WhatsApp, Telegram, Gmail, Zoom, Google Meet. Nah, lalu di sini ada yang selanjutnya aplikasi game, digunakan untuk hiburan dan bermain. Contohnya Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Minecraft. Lalu ada aplikasi media sosial untuk berbagi informasi, foto, video, dan berinteraksi. Contoh Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Aplikasi pemrograman digunakan programmer untuk menulis dan mengembangkan kode Contohnya Visual Studio Code, yaitu Python, dan Android Studio. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengenalan perangkat lunak bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa itu? Adalah bahasa khusus yang digunakan oleh programmer untuk menulis instruksi atau perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Dengan bahasa pemrograman, seorang bisa membuat aplikasi, game, website, sistem operasi, robotik, dan program lainnya. Bahasa pemrograman berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu yang pertama itu membuat aplikasi dan software. Contohnya aplikasi Android, aplikasi desktop, dan aplikasi web. Yang kedua itu mengembangkan website. Contohnya HTML, CSS, dan JavaScript, dan PHP. Yang ketiga itu membuat game menggunakan bahasa seperti C, Pagar, C++, atau Python. Yang keempat itu mengontrol mesin atau robot dengan bahasa seperti C, Python, atau Arduino.
Yang kelima, memproses data dan analisis menggunakan Python, R, dan SQL. Yang keenam, membuat sistem operasi dan perangkat keras, biasanya menggunakan C atau C++. Di sini saya akan membahas jenis bahasa pemrograman dan contohnya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level mudah dipahami oleh manusia, sintaks sederhana. Contoh, Python atau untuk AI, data automasi aplikasi, Java untuk aplikasi Android dan website, JavaScript untuk membuat website interaktif, dan C-Pager ada untuk game, Unity dan aplikasi Windows. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu pengenalan perangkat lunak tentang kabelan. Nah, jadi apa itu kabelan? Kabelan adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer, laptop, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya dalam area yang terbatas, misalnya rumah, sekolah, laboratorium, atau kantor. Kabel LAN itu berfungsi untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan dan menghubungkan komputer ke internet, menghubungkan komputer dengan server, memungkinkan berbagai file dan printer melalui jaringan. Kabelan adalah yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan lokal, yaitu menghubungkan perangkat ke modem atau router agar mendapat internet. Dan yang ketiga itu mentransfer data dengan cepat dan stabil. Yang keempat itu digunakan untuk membuat topologi jaringan atau star, bus, dan lainnya. Jenis-jenisnya itu kabel UTP ya. Yang pertama itu ada paling sering digunakan di sekolah, rumah, dan kantor. Yang kedua, tidak memiliki pelindung khusus, tetapi fleksibel dan mudah dipasang. Contoh kategori kabel UTP, Cat5, yaitu kecepatan hingga 1000 Mbps. Lalu yang kedua itu Cat5e hingga 1 Gbps. Yang ketiga itu Cat6 hingga 10 Gbps. Yang terakhir itu Cat6a, lebih stabil dan cepat. Contoh penggunaan kabelan dalam kehidupan, yaitu menghubungkan komputer laboratorium sekolah dengan router, menghubungkan komputer kasir di supermarket dengan server, dan menghubungkan laptop ke internet melalui router, dan membuat jaringan warnet, lalu menghubungkan CCTV ke NVR. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu pengenalan RJ45. Apa itu RJ45 atau Registered Jack 45? Adalah konektor yang digunakan pada ujung kabelan atau kabel UTP atau STP untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan modem. RJ45 dipasang pada kabelan menggunakan crimping tool sehingga kabel bisa terhubung ke port jaringan. RJ45 memiliki 8 pin logam yang berfungsi sebagai jalur komunikasi data, yaitu fungsi RJ45 itu menghubungkan kabelan dengan perangkat jaringan, contoh komputer, switch, router ke modem, dan mengantarkan sinyal data antar perangkat melalui kabel UTP atau STP. Contoh penggunaan RJ45 dalam kehidupan yaitu menghubungkan komputer di laboratorium sekolah dan membuat jaringan LAN di kantor, menghubungkan CCTV IP ke NVR. Nah, jadi kesimpulannya itu RJ45 itu adalah konektor jaringan yang digunakan untuk menghubungkan kabelan ke perangkat jaringan lainnya, ke perangkat jaringan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengenalan switch. Apa itu switch? Switch adalah perangkat jaringan atau hardware yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat lain dalam sebuah jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja pada layer 2 atau data link layer.
dalam model OSI dan berfungsi mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju menggunakan alamat MAC address. Fungsi utamanya itu yaitu menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan LAN, mentransfer data lebih efisien dengan mempelajari MAC address perangkat. Cara kerjanya yaitu perangkat mengirim data ke switch dan switch membaca MAC address tujuan. Lalu switch meneruskan data hanya ke port perangkat yang dituju, bukan semua perangkat. Contohnya yaitu switch TP-Link TLSF 108D, yaitu memiliki 8 port, cocok untuk jaringan kecil seperti warnet atau kantor kecil. Lalu yang kedua itu ada Cisco Catalyst 2960, yaitu digunakan pada jaringan perusahaan, memiliki fitur keamanan dan manajemen jaringan yang lebih lengkap. Lalu di sini saya akan menjelaskan router. Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Yaitu fungsi utamanya itu adalah menghubungkan jaringan LAN ke internet. Contohnya WiFi di rumah yang tersambung ke internet. Yang kedua, mendistribusikan IP address. Yaitu router biasanya memiliki DHCP server yang memberikan IP ke tiap perangkat. Lalu yang ketiga itu mengatur rute data atau routing. Routing menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Contohnya itu seperti TP-Link Archer C6, yaitu router Wi-Fi di rumah, mendukung Wi-Fi 5 atau dalam kurung 802.11ac. Yang kedua itu ada Huawei atau HG8245H, yaitu router dari penyedia internet atau IndiHome, digunakan untuk layanan fiber optik. Lalu di sini saya akan selanjutnya yaitu hotspot. Hotspot adalah layanan atau fitur perangkat lunak yang memungkinkan suatu perangkat seperti HP, laptop, router untuk membagikan koneksi internet secara nirkabel atau Wi-Fi kepada perangkat lain. Hotspot bekerja seperti pemancar Wi-Fi WiMini sehingga perangkat lain dapat terhubung dan menggunakan internet melalui jaringan tersebut. Contoh hotspot itu yaitu mobil hotspot di HP Android, yaitu fitur bawaan untuk membagi internet dari data seluler HP ke Wi-Fi. Lalu hotspot laptop atau Windows 10 atau 11 mobil hotspot. Laptop yang memakai LAN atau Wi-Fi bisa membagikan internet ke perangkat lain. Lalu aplikasi hotspot yaitu Connect TV hotspot, yaitu aplikasi Windows untuk membuat hotspot dengan kontrol lebih lengkap. Lalu sini akan saya menjelaskan yang terakhir. Apa itu MikroTik? Yaitu adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak atau software dan perangkat keras router untuk keperluan jaringan. Fungsi dan kemampuan router adalah yang pertama itu ada routing, yaitu mengatur jalur data antar jaringan. Kedua, firewall dan keamanan, melindungi jaringan dari akses tidak sah. Lalu yang ketiga, manajemen bandwidth, yaitu mengatur kecepatan internet tiap pengguna. Lalu yang keempat, hotspot server, yaitu membuat login halaman hotspot seperti di sekolah atau kafe. Lalu yang kelima itu ada VPN atau Virtual Private Network, menghubungkan jaringan jauh secara aman. Cara mengelola MikroTik ini adalah Winbox. Yang pertama itu ada Winbox, aplikasi resmi MikroTik untuk mengatur router OS melalui tampilan GUI atau paling populer. Lalu yang kedua itu WebFix, yaitu pengaturan MikroTik melalui browser atau web interface. Lalu yang ketiga itu ada terminal atau CLC, yaitu pengaturan MikroTik dengan perintah command line. Contoh perangkat dan software MikroTik yaitu yang pertama itu ada router OS, sistem operasi router MikroTik. Lalu ada Winbox. Winbox itu adalah aplikasi konfigurasi MikroTik di Windows. Lalu yang ketiga itu ada The Dude, aplikasi monitoring jaringan dari MikroTik. Lalu yang keempat itu ada WebFix, yaitu software berbasis web untuk setting MikroTik. Lalu yang terakhir itu ada
Cisco adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang jaringan komputer. Selain membuat perangkat keras seperti router dan switch, Cisco juga memiliki banyak perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengatur, mengonfigurasi, menguji, dan memonitoring jaringan. Yaitu contohnya itu Cisco Packet Tracer, yaitu software simulasi yang sangat terkenal untuk belajar jaringan, digunakan untuk membuat jaringan virtual dengan router, switch, server, dan internet. Contoh penggunaan: praktik materi CCNA dan simulasi routing VLAN dan DHCP dan NAT dan lainnya. Lalu ada Cisco Prime Infrastruktur, yaitu software untuk memonitoring dan manajemen jaringan skala besar. Contoh penggunaan: perusahaan besar, kampus, atau pemerintah untuk memantau semua perangkat jaringan. Nah, jadi kesimpulannya itu, perangkat lunak Cisco sangat penting dalam dunia jaringan untuk konfigurasi, simulasi, monitoring, dan keamanan jaringan. Software seperti Packet Tracer sangat sering digunakan baik oleh teknisi maupun pelajar. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.